Shalom saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, hidup kita ini ibarat sebuah kapal, di mana sebuah kapal selalu berlayar dan di dalam pelayaran menghadapi banyak tantangan, dan lautan yang sangat luas itu adalah kehidupan kita. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, ketika kita berlayar, kita menghadapi gelombang yang begitu besar. Terkadang angin badai, angin topan yang begitu dahsyat menerpa kehidupan kita. Melihat situasi, melihat kondisi ketika berlayar sering menghadapi masalah. Belum lagi bahan bakar, belum lagi bahan pangan, persediaan yang ada di sebuah kapal yang harus dipenuhi. Mengindikasikan kepada kita semua untuk segera berlabuh. Di mana tempat pelabuhan begitu banyak, kita bisa melihat banyak pelabuhan yang bisa kita singgahi. Tetapi, kita harus berhati-hati di dalam memilih sebuah pelabuhan. Terkadang pelabuhan yang satu menarik keinginan kita, membuat kita ingin ada di sana, membuat kita ingin segera berlabuh di sana. Tetapi, belum tentu pelabuhan yang menarik hati kita, yang menarik pikiran kita dan jiwa kita itu adalah pelabuhan yang baik dan benar. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu pelabuhan yang baik dan yang benar. Ketika kita tahu pelabuhan itu, kita harus mengendalikan kapal kita untuk mengarah ke sana. Kita harus berhati-hati karena kehidupan kita ini begitu sangat dahsyat ditempa dengan masalah, dengan kondisi lingkungan yang begitu terus-menerus sangat gencar menerpa kehidupan kita. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terombang-ambing dan kita akan hancur. Kita harus mengendalikan kapal kita. Kita harus mengarah ke sebuah pelabuhan yang baik dan yang benar. Pelabuhan yang baik dan yang benar, ketika kita mengetahuinya, kita harus segera mengarahkan kapal kita ke sana. Sering dalam kehidupan kita merasa bahwa selama ini yang kita rasa bahwa itu adalah benar. Bahwa hidup kita ini sebagai sebuah kapal, lalu kita menggambarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai nahkoda. Ini yang selama ini kita percayai. Tetapi kalau kita mau terbuka dan melihat real kenyataannya, siapakah yang mengendalikan kapal itu? Tuhan Yesuskah? Atau kita yang mengendalikan kapal tersebut? Kalau kita berpikir bahwa Tuhan Yesus sebagai nahkodanya, berarti kita hanya diam saja dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus, dan biar Tuhan Yesus yang membawa ke pelabuhan yang baik dan yang benar itu. Tetapi kenyataannya saudara, yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, kita mengendalikan kapal tersebut. Kita yang harus berjuang menghadapi gelombang di lautan yang begitu dahsyat. Kita yang harus menghadapi angin badai, angin topan, segala macam bahaya, segala macam tantangan, kita yang harus menghadapinya. Selama ini kita berpikir, ya kita harus menjadi anak yang baik. Biarlah Bapa di surga yang menjadi nahkodanya. Biarlah kita serahkan kepada Tuhan Yesus, dia menjadi nahkoda, dia menjadi pemimpin. Makanya dengan konsep cara berpikir kita bahwa biarlah Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin di sini, kita mengindikasikan bahwa biarlah Tuhan Yesus yang mengambil alih. Padahal sesungguhnya saudara, kita harus mentransformasi cara berpikir kita. Betul Tuhan Yesus yang memimpin, tetapi bukan dia yang mengambil alih kehidupan kita. Dia hanya memberikan sarana, dia hanya memberikan informasi kepada kita, memberikan perintah. Tetapi yang harus menjalani hidup ini, yang mengendalikan kapal ini adalah saudara dan saya. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak mampu. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak sanggup mengendalikan kapal kita. Tuhan Yesus sangat sanggup. Tuhan Yesus sangat mampu. Tetapi Tuhan Yesus menghormati yang namanya free will, kehendak bebas kita. Tuhan Yesus tidak mau mencampuri kehendak bebas kita. Dia hanya memberikan warning, memberikan tanda bahwa kita dalam kondisi yang baik, kita dalam kondisi yang benar, atau kita dalam kondisi yang salah dan kondisi berbahaya. Tuhan hanya memberikan tanda, dan kita yang harus bisa meresponi, mengerti tanda-tanda yang diberikan. Saudara, seperti sebuah nahkoda kapal, ketika dia sedang berlayar, dia sedang mengarungi dan menjelajahi lautan yang begitu luas. Tiba-tiba di dalam arena dia berlayar tersebut, dia memandang ke depan, dia melihat ada sebuah cahaya yang begitu terang.
menyilaukan mata. Nahkoda tersebut dengan cekatan, dengan gesit, dia langsung mengirim berita kepada pesan yang ada di depannya, kepada lampu yang ada di depannya. Dia berpikir bahwa di depannya itu adalah sebuah kapal yang akan menabrak dia. Dia mengirim pesan bahwa tolong, Anda yang ada di depan segera menyingkir. Diminta dengan cepat. Kalau tidak akan terjadi bahaya dan ini akan tabrakan. Dia meminta tolong menyingkir 10 derajat ke timur. Tetapi dalam waktu sekian detik kemudian, ada balasan dari yang diajak bicara tersebut dengan pesan tersebut. Dan ada pesan masuk. Dikatakan, kami tidak bisa minggir. Silakan yang Anda minggir 10 derajat ke barat. Nelayan ini merasa dia ini seorang nelayan yang luar biasa. Dia seorang nahkoda yang profesional. Dia seorang nahkoda yang sangat disegani. Dia mengirim pesan lagi. Anda tahu Anda berbicara dengan siapa? Saya adalah seorang nahkoda. Dan saya adalah seorang kapten. Tiba-tiba, beberapa menit kemudian, dapat jawaban pesan tersebut. Dikatakan, saya tidak bisa minggir. Apakah Anda tidak tahu Anda dalam bahaya? Langsung, sang nahkoda dia menjawab lagi. Anda tidak tahu berhadapan dengan siapa? Saya adalah seorang kapten kapal perang. Dan ini adalah kapal perang. Dan tidak bisa minggir. Anda yang harus minggir. Dengan sangat keras, dengan sangat angkuh, dengan sangat gigih, dengan sangat congkak dan arogan. Dia mengatakan, kami tidak bisa minggir dan Anda yang harus minggir. Tiba-tiba pesan berikutnya masuk. Dikatakan, siapapun Anda, engkau boleh kapten kapal perang, engkau boleh seorang nahkoda yang profesional, yang luar biasa hebat dan pintar. Tetapi tetap, saya tidak bisa minggir. Kamu tidak tahu siapa saya. Sesungguhnya saya adalah sebuah mercusuar dan tidak pernah bisa minggir. Jadi Anda yang harus minggir atau Anda menghadapi bahaya. Keputusan bukan di tangan saya, tetapi di tangan saudara. Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bisa kita bayangkan, selama ini kita berpikir bahwa kita bisa mengendalikan hidup kita semau kita. Kita tidak pernah menempatkan Tuhan Yesus, firman-Nya, Roh Kudus-Nya itu sebagai sebuah mercusuar bagi kita. Di mana mercusuar memiliki tugas memberikan tanda kepada kita, memberikan sinyal kepada kita bahwa ada bahaya yang kita hadapi di depan sana. Berapa banyak dari kita menuntut supaya Tuhan Yesus yang menyingkir? Berapa banyak dari kita menuntut biarlah ketentuan-ketentuan Tuhan, firman yang Tuhan berikan kepada kita yang menyesuaikan hidup kita. Padahal seharusnya saudara dan saya yang harus menyingkir, yang harus mengikuti peraturan, yang harus taat kepada mercusuar tersebut, yang harus taat kepada Bapa di surga. Karena kita tahu, ketika kita mengalami, mengindikasikan dan sesuatu ada bahaya, kita yang harus menyingkir, bukan Tuhan yang menyingkir. Saudara, mari kita mengendalikan kapal kita, membawa ke pelabuhan yang baik dan yang benar. Dan bukan Tuhan Yesus yang mengendalikan, tetapi saudara dan saya yang mengendalikan kapal ini. Tuhan Yesus hanya sebagai sebuah mercusuar memberikan tanda, memberikan informasi, memberikan komando kepada saudara dan kepada saya. Dan kita yang harus menghadapi gelombang lautan, menghadapi badai, menghadapi tantangan, sehingga kita mengendalikan dengan pimpinan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan komando, memberikan aturan, memberikan rule-rule yang harus kita jalani. Dan kita membawa kapal kita menuju ke pelabuhan yang baik dan yang benar. Saudara, mulai hari ini, saudara dan sayalah yang mengendalikan kapal kehidupan kita masing-masing. Mari, jangan berikan kepada Tuhan Yesus yang mengendalikan, tetapi Dia yang mengomando kita dan memimpin kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.